Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cari Info Channel. Baiklah, buat teman-teman yang ada di muka bumi, di video kali ini saya akan membahas tentang garansi ya teman-teman ya. Apa yang dimaksud garansi, dan sebagian bengkel juga memberikan garansi. Apa sih garansinya sebenarnya itu ya teman-teman ya. Kadang juga ada yang setelah benerin motor tempat bengkel saya juga, Mas ini nanti dapat garansi enggak ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini perlu saya beri penjelasan, mungkin beda bengkel beda metode ya guys ya, atau beda kesimpulan. Baiklah buat teman-teman, sebelumnya saya melanjutkan penjelasan masalah garansi yang menurut saya ya, metode yang saya terapkan di bengkel saya. Yang belum subscribe, bantu subscribe teman-teman ya, share, di like juga ya, di komen-komen apa yang perlu dibahas, nanti insya Allah saya bahas, supaya channel ini terus berkembang dengan baik dan terus memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran otomotif tentunya. Baiklah, lanjut teman-teman ya ke masalah intinya, yaitu tentang garansi bengkel. Nah, banyak yang tanya teman-teman ya, mungkin ada juga sebagian orang yang tadi saya sebutkan memberikan garansi ketika sesudah servis motor ya teman-teman. Nah, garansi yang saya terapkan di sini adalah jasa ya teman-teman ya, karena saya nggak mau ambil risiko garansi spare part. Alasannya yaitu saya tidak bisa bikin spare partnya ya teman-teman ya, cuman kalau ngakalin mungkin cuman 10% ya bisa diakalin, cuman untuk bikin baru saya nggak bisa, makanya saya hanya garansi jasa. Nah, garansi itu kadang-kadang gini ya teman-teman ya, garansi itu ada di kelemahan spare part, terus ada di kesalahan mekanik itu sendiri. Contoh nih, ketika saya buka baut, ternyata bautnya itu patah di dalam mesin atau di blok mesin dan sebagainya teman-teman ya, patah. Nah itu kalau itu saya tanggung jawab teman-teman ya, atau mungkin bagian blok mesinnya ada yang cuil atau bagian apa, ketika saya bongkar kok itu cuil atau rusak ya teman-teman ya, itu saya ganti rugi. Karena apa? Itu kesalahan saya dalam bekerja ya teman-teman ya, bukan ketika pergantian spare part. Nah itu teman-teman harus bisa membedakan itu ya, kesalahan kerja terus kualitas spare part ya teman-teman ya, kayak gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya untuk bengkel-bengkel pun tahu ya teman-teman ya, sudah tahu bengkel-bengkel pun kualitas spare part seperti apa itu, terus merek-merek spare part yang bagus, apalagi yang bengkel sudah puluhan tahun dan seterusnya teman-teman ya, itu insya Allah sudah tahu kualitas spare part. Makanya ketika masuk ke bengkel saya, konsumen masuk ke bengkel saya itu saya tanya ya teman-teman, ini mau pakai spare part yang gimana, terus alangkah baiknya sosialisasi teman-teman ya. Banyak sekali yang sosialisasi tanya-tanya ke saya untuk perbaikan ini itu ana dan seterusnya teman-teman ya. Nah, itu saya tanya budgetnya dulu, dan ya alhamdulillah orangnya juga kabur ya guys, kabur karena nggak sesuai harapan. Nah itu resiko ya teman-teman ya, risiko, karena saya juga tidak mau terlalu banyak mengambil resiko, apalagi di kampung teman-teman ya. Di kampung itu kan tempat saya ini musiman, orang punya duit itu kalau musim panen jagung, panen padi ya guys ya, bukan di area perkebunan sawit, area perkebunan karet. Nah itu orang bisa bekerja tiap hari, kalau di sini enggak ya. Nah makanya itu. Nah itu tadi teman-teman ya, sedikit masalah garansi ya teman-teman, yang perlu teman-teman diketahui seandainya mau benerin motor di bengkel
alangkah baiknya yang pertama ini menurut saya ya, sosialisasi dulu, cari bengkel yang menurut teman-teman bisa diajak sharing ya teman-teman ya. Nah terus setelah disosialisasikan, yang kedua yaitu siapkan budgetnya semaksimal mungkin. Karena apa? Nanti kalau budgetnya itu minim ya bengkel pun bingung ya guys, ini budget sekian ini mau dipakein spare part apa. Nanti kalau spare partnya nggak tahan lama, apa namanya, komen ya teman-teman, maksudnya kalau spare partnya itu abal-abal ya guys ya, atau KW-KW-an kayak gitu kan nanti eh apalah pokoknya komen ya teman-teman ya, pokoknya saya lupa bahasanya itu, bahasa kerennya itu. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kalau emang sudah sosialisasi, budget sudah memadai, baru motornya dibenerin ya, kayak gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Ini hanya sekedar sharing masalah garansi di video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.